Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik. Selamat datang di channel gue. Di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang tips memilih jurusan. Ya, buat kalian semua yang pengen kuliah, untuk memilih jurusan ini ya harus hati-hati lah. Kalian harus tahu caranya bagaimana untuk memilih jurusan. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih tips memilih jurusan. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe sekarang karena kalian akan mendapati informasi tentang perkuliahan. Nah, contohnya kayak video yang ini. Kita sekarang bakal ngobrolin tentang tips memilih jurusan. Gua banyak sih tips-tipsnya, tapi gue pengen nekenin di potensinya aja deh. Kayaknya dari kita nih masih banyak yang bingung gitu, gimana sih cara memilih potensi diri kita. Sedangkan kita nih orangnya bosenan, kita nih orangnya banyak sukanya, tapi kita masih labil gimana mempertahankan kesukaan kita itu. Nah, kesukaan ini nanti bisa kita angkat ke dalam istilahnya jenjang pendidikan kita lah, istilahnya gitu. Karena kalau kita udah nggak suka dan mata kuliahnya berat, itu udah mulai pusing nanti, mulai ya ujung-ujungnya keluar gitu kan, sayang waktunya, sayang duitnya. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita pertimbangkan dulu kita mau masuk mana, jurusannya apa. Nah, karena banyak banget tips memilih jurusan, sedangkan kalian nggak tahu harus memilih jurusan apa, coba kalian awali dengan ngecek diri kalian sendiri tentang potensi kalian itu apa. Nah, potensi diri ini bisa kalian tahu atau bisa kalian rasakan itu setiap harinya. Contohnya apa sih yang paling kalian sering alami, yang paling sering kalian lakukan di setiap harinya? Ya, contohnya kita seperti main HP lah. Sadar gak sih? Dari kita rebahan, main HP, main game, ataupun kita kepo sama temen, itu bisa jadi potensi diri kita sendiri, tahu gak? Kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena dari hal-hal kecil itu bisa dibangun dengan hal yang besar. Oke, sekarang gue jelasin nih potensi diri yang paling simple dan buat kalian bisa ngerti apa sih mau kalian, kenapa sih kalian harus kayak gini. Nah, oke, kita mulai dari hal yang kecil. Kita nggak bakal bahas potensi kayak misal kalian ranking, kalian jago olahraga, itu kalian jago berdebat, itu kita nggak bakal bahas kayak gitu. Karena kita ya pasti kalian nggak bakal mencet video ini kalau kalian udah tahu potensi kalian itu apa gitu ya kan. Nah, ini buat kalian semua yang masih bingung tentang potensi kalian itu apa. Oke, kita akan membahas tentang potensi diri kita dari yang sekedar rebahan bisa jadi hal-hal yang memungkinkan menjadi kesuksesan. Contohnya adalah main HP. Oke, kita bahas main HP. Di main HP ini kita bisa ngembangin potensi diri kita. Kok bisa? Gimana caranya? Sadar nggak sih? Di kuliah itu nggak hanya jurusan biologi, jurusan kimia, jurusan sosial, hukum, ataupun hubungan internasional. Banyak jurusan tentang teknologi yang bisa kalian ambil nantinya. Nah, di HP ini kalian sadar gak sih? Dari zaman gua kecil dulu, kayak gua SMP gitu ya, itu HP nggak secanggih sekarang, tau gak sih? HP dulu tuh pas gua zaman SD SMP tuh HP-nya masih ya bentuk kayak kayak tabung gede gitu, bisa ada antenanya gitu ya kan. Nah, sekarang nih HP pada udah tipis gitu, dan sekarang ini cepet banget internetnya. Tuh kalian nggak tahu nggak sih gitu, ngencur nggak? Kalau misalkan itu udah suatu perubahan gitu loh, dari keluh kesah kita itu bisa kita angkat jadi satu perubahan. Banyak yang bisa kita ambil kalau misalkan kita suka main HP nih. Kalian orang yang suka main HP banget nih, kalian kepo nih, gimana sih sistemnya kamera itu? Gimana sih kok kamera tuh bisa fokus banget, kamera tuh bisa ngatur cahaya bagus, kamera tuh bisa nangkep gambar kita yang bagus-bagus. Kalian masuklah nanti jurusan fotografi dan sebagainya gitu, kalian mendalami yang itu. Kenapa? Kan udah suka dengan jurusannya, udah suka dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Jadi seberat apapun mata kuliahnya, itu kalian bakal nyaman ngelakuinnya, ngejalaninnya. Oke. Dan buat nih yang kedua itu adalah kalian suka main game. Nah, sekarang ini kan zamannya lockdown nih, lagi lockdown kayak gini, lagi sekolah daring, kuliah daring ya kan. Nah, kalian suka nih main game buat mencari hiburan lah gitu ya kan. Nah, sadar juga gak sih, game ini sekarang juga udah lagi lagi booming-boomingnya lah istilahnya. Banyak banyak hal yang bisa kita lakukan dari game. Mau tahu apa aja? Contohnya pertama, kalian bisa menciptakan game.
Gak percaya? Makanya cari aja informasinya lah. Gampang kok. Ada jurusan di kuliah itu bisa nyiptain aplikasi kayak gitu. Ada. Terus yang kedua, kalian juga bakal bisa jadi pemain profesional. Nah ini kayak misalkan kalian udah jago banget gitu mainnya, itu kalian bisa tuh kayak kembangin lagi gitu. Apakah kalian bisa dapat kayak macam kontrak gitu sama perusahaan-perusahaan gitu. Terus kalau misalkan kalian main game itu kalian nggak jago-jago banget, coba deh kalian perhatiin diri kalian sendiri, itu kalian jago ngomong atau jago nulis. Kalau misalkan kalian juga nggak jago ngomong dan nggak jago nulis, coba paksain salah satu antara ngomong dan nulis. Gue yakin pasti bisa, gak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Gue aja nggak terbiasa sebenarnya ngomong kayak gini di depan kamera kayak gini, ya apa kosong gitu ya kan. Tapi lama-lama kelamaan gitu, ya enjoy lah ngomongnya kayak gitu. Pokoknya kalau kalian udah bisa main game, ya nggak jago-jago banget nggak apa-apa lah, asal kalian bisa pede ngomong depan kamera kayak gini. Game itu kontennya booming sih sekarang juga, dari mulai 2015 sampai sekarang. Jadi gak ada salahnya gitu kalau kalian buat main game. Gue pun dulu tuh buat main game dulunya, tapi sekarang udah nggak lagi karena gue pengen cari passion gue. Karena gue juga orang berubah-berubah, tapi gue pengen coba hal-hal yang baru. Tapi gue tekenin, gue dalamin dulu gimana hal-hal itu dalamnya. Terus kalau misalkan kalian juga nih orang yang suka curhat ke temen, kalian sadar gak sih kalau misalkan kalian kena masalah, lagi bete atau segala macamnya, itu kalian suka curhat ke temen. Ada loh jurusan yang bisa kalian curhat-curhat kayak gitu tuh. Ada loh jurusan yang bisa tempat kalian ngembangin potensi kayak gitu. Bisa masuk psikologi atau bimbingan konseling dan lain-lainnya. Banyak kok, banyak yang bisa kalian dapetin di sana. Dan itu sesuai dengan hobi kalian. Bayangin nih kalian lagi curhat, biasanya cuma dengerin doang, tapi kalian bisa ngerti nih mimik wajahnya, bahasanya kalian ngerti. Habis itu gesturnya itu kalian paham. Itu lebih asik jadinya gitu ya kan. Nah maka itu gue bilang, gak ada loh orang yang gak ada potensi dalam dirinya tuh, gak ada. Pasti ada, salah satunya pasti ada. Sekalipun kalian rebahan di kasur nih tuh, kalian rebahan seharian, itu pasti ada potensinya. Bisa kalian main HP, bisa kalian tidur pun bisa jadi potensi, bisa. Apa ya banyak lah intinya. Kita gak bahas tidur pokoknya, kita ngebahas tentang itulah game. Habis itu kalian main HP gitu, atau kalian jadi orang kepo gitu, itu bisa. Karena gue perhatiin banyak orang yang rebahan sambil main HP, orang yang rebahan sambil main game, orang yang rebahan sambil curhat ke temennya, itu banyak. Dan dia gak sadar kalau itu bisa jadi hal yang luar biasa bagi hidupnya. Jadi sekarang sadari potensi kalian itu apa dan kalian itu maunya apa. Dan nanti kalian bakal gampang untuk milih kuliah jurusan apa. Dan buat milih kuliah itu ada hal yang sering orang salahin sih. Terutama kalau misalkan kalian milih kuliah, itu jangan lihat universitasnya. Oke lah, boleh lihat, tapi jangan dinomorsatukan. Coba kalian pahamin jurusannya. Pahamin jurusannya itu apa. Basing mau kuliah di mana, yang penting jurusannya kalian paham dan kalian itu minat di jurusannya. Buat apa kalian kuliah di universitas bagus tapi kalian nggak enjoy di jurusannya? Ya pasti kalian bakal nanti ya kayak keluar, itu bolos kayak gitu. Jadi saran gue, pahamin potensi kalian, pilih jurusan yang mau kalian ambil sesuai dengan potensi kalian dan bakal bisa kalian kembangin. Ingat, potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dan menjadi suatu kekuatan. Itu potensi. Kalian menentukan hidup kalian sendiri, bukan orang lain. Ingat, kalian yang ngerti diri kalian sendiri. Selamat berjuang dan semangat!